Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pada kesempatan ini kami bisa berjumpa dengan Bapak Ibu dan Saudara sekalian walau secara online. Kami sangat yakin dan percaya sekalipun pertemuan pada kesempatan ini dengan online, kami yakin Tuhan hadir untuk kita sekalian karena kita bertemu bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Baik, mari kita akan masuk di dalam ibadah pada kesempatan pagi hari ini. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri bersama-sama dan kita menundukkan kepala. Kita masuk di dalam ibadah milik Tuhan. Dengan iman kita mengakui bersama-sama bahwa pertolongan kita ialah datang dari pihak Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Dialah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahteranya sementara kita berbuat bakti kepadanya. Berkat Tuhan di dalam nama Yesus dicurahkan, dinyatakan untuk kita sekalian yang percaya dan yang mengasihi Tuhan. Kita buka ibadah pagi hari ini di dalam nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan untuk mendasari ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini dengar dan terima firman Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Injil Matius 22 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-39. Firman Tuhan berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya.
diberkati, kita boleh diberikan perlindungan, kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan. Dan mari pada pagi hari ini kita akan bersorak-sorai buat Tuhan, kita akan bersuka buat Tuhan. Haleluya, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. bersyukur kepadamu Tuhan. Inilah kami Tuhan, Engkau memakai setiap hidup kami menjadi alat-Mu, menjadi berkat bagi kemuliaan-Mu. Haleluya.
kesempatan yang baik, yang berbahagia ini, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa, kita mohon pimpinan yang daripada Tuhan. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur telah menaikkan pujian, pengagungan kami, penyembahan kami kepada Bapa. Dan sekarang Bapa, kami akan belajar sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami semua supaya kami mengerti, bahkan kami diberikan kesanggupan, kemampuan untuk menangkap apa yang menjadi isi hati Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi semua kami yang mengikuti ibadah pagi hari ini. Kami menyambut firman Tuhan dengan pujian dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih di dalam kasih Tuhan, kita pagi ini akan belajar subtema besar kita, dari subtema besar kita, yaitu jangan khawatir. Jangan khawatir. Inilah sebuah perasaan yang menghinggapi dan mengambil tempat terbanyak dalam kehidupan manusia tanpa terkecuali, termasuk orang-orang yang adalah sebagai orang Kristen. Maka Alkitab, Tuhan Yesus bersabda, berkata kepada kita sekalian, janganlah khawatir. Kita baca Alkitab kita, Injil Matius pasal yang ke-6, kita membaca ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan, Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai dengan 34. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan, saya ulang, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya
terkasih di dalam kasih Kristus, puji Tuhan, hari ini kita mendapatkan kesempatan kembali untuk belajar dari sebagian sabda Tuhan. Dan Tuhan bersabda berkata kepada panjenengan dan saya, kepada semua orang percaya. Dia melarang, dia berkata, janganlah kamu khawatir. Saudara, kata khawatir, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan takut, gelisah, cemas pada sesuatu yang belum tentu terjadi dalam hidupnya. Saudara, namun manusia sudah khawatir, sudah cemas, sudah takut, sudah gelisah, padahal belum terjadi. Khawatir di Alkitab yang kita baca hari ini diucapkan oleh Tuhan lebih dari satu kali. Berarti penting untuk panjenengan, untuk saya, penting untuk semua umat percaya. Maka Tuhan katakan, janganlah kamu khawatir, karena khawatir itu menimbulkan rasa was-was, menimbulkan rasa bingung, menimbulkan pikiran yang terpecah-pecah, kacau. Dengan lain kata, secara iman Kristen, artinya orang khawatir adalah memindahkan beban yang ada di bahunya Allah yang kuat, yang dahsyat dan luar biasa, ke pundak, ke bahu manusia, ke pundak, ke bahu panjenengan dan saya yang lemah dan rapuh. Itu khawatir. Maka oleh sebab itu hari ini perhatikan dengan baik, perhatikan dengan sungguh-sungguh. Kalau Tuhan berkata janganlah kamu khawatir, tentu ada sebab, tentu ada alasan. Nah, yang pertama, perhatikan. Mengapa Tuhan berkata janganlah kamu khawatir? Karena hidup kita, karena hidup panjenengan dan saya berharga di mata Tuhan. Yang setuju katakan amin. Hidup kita berharga di mata Tuhan. Maka ayat yang kita baca berkata, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan seterusnya dan seterusnya. Burung-burung juga salah satu ciptaan Tuhan. Tumbuh-tumbuhan salah satu ciptaan Tuhan. Panjenengan dan saya, kita manusia juga ciptaan Tuhan. Tetapi kita berbeda, kita diciptakan segambar dengan Allah, segambar dengan Tuhan, sehingga hidup kita sangat berharga di mata Tuhan. Sehingga tidak perlu khawatir. Burung-burung yang tidak pernah mencangkul, burung-burung yang tidak punya ladang, tidak punya sawah, tidak pernah menabur, tidak pernah menuai, Alkitab katakan mereka diperhatikan, mereka dipelihara oleh Tuhan. Apalagi panjenengan dan saya. Bahasa Jawa yang satu ini, kata khawatir dalam bahasa Jawa dikatakan ojo sumelang. Jangan khawatir. Sebab kita ini berharga di mata Tuhan lebih dari semua ciptaan yang lain. Kita bersyukur. Dan jangan sebagai anak-anak Tuhan kita memindahkan beban yang ada di bahu Tuhan yang kuat, dahsyat dan luar biasa itu ke bahu kita, ke pundak kita yang rapuh dan lemah ini. Maka Tuhan berkata, jangan khawatir. Saya bawa sebentar, saudara-saudara, dalam perjanjian lama. Sejarah ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. 40
tahun dalam perjalanan. Alkitab katakan 600.000 laki-laki. Itu belum termasuk perempuan dan anak-anak. Kalau kita jumlah yang kira-kira 2 juta orang. Dalam perjalanan selama 40 tahun dipelihara Tuhan. Mana dicurahkan, diberikan setiap pagi untuk mereka. Cukup setiap hari untuk hidup mereka. Air untuk minum disediakan semuanya oleh Tuhan. Bahkan pakaian, saudara-saudara, ajaib. Selama 40 tahun tidak rusak. Sepatu mereka tidak rusak. Luar biasa Tuhan kita. Ya. Itu dia nyatakan kepada bangsa Israel. Nah, panjenengan dan saya kan juga bangsa umat pilihan Tuhan. Ya. Dan kita ini berharga di mata Tuhan. Kata berharga. Kita punya sesuatu yang berharga di rumah kita. Apa yang berharga di dalam hidup kita? Itu selalu kita perhatikan, selalu kita jaga sedemikian rupa. Bahkan mendapatkan perhatian khusus, perhatian istimewa. Nah, panjenengan dan saya umat Tuhan adalah berharga di mata Tuhan. Maka oleh sebab itu, jangan ada yang gelisah, jangan ada yang takut. Hari-hari ini sepertinya hidup itu kayak kata dalam tempurung, sepertinya tidak bisa kemana-mana, harus di rumah, pekerjaan di rumah, termasuk ibadah dari rumah. Sebab ketika kita keluar, ada sesuatu yang membuat banyak orang menjadi takut. Nah, orang percaya tidak perlu takut, tetapi kita tetap tunduk pada peraturan pemerintah. Karena pemerintah itu berasal dari Allah. Nah, orang yang tunduk pada pemerintah diberkati oleh Tuhan. Nah, hari ini saya mengajak kita sekalian, dunia sekitar kita yang penuh dengan tanda tanya seperti ini, jangan membuat panjenengan dan saya menjadi gelisah, menjadi cemas, menjadi takut. Jangan ada yang khawatir. Sebab ini yang berbicara, sebab ini yang bersabda, sebab ini yang berfirman adalah Sang Pencipta langit dan bumi, yang menciptakan panjenengan, yang menciptakan manusia, siapapun dia. Oleh sebab itu, ini harus kita perhatikan baik-baik, kita pegang baik-baik. Maka tidak tepat, tidak dibenarkan kalau ada orang Kristen yang masih mengalami khawatir. Karena Tuhan mau supaya panjenengan dan saya hidup di dalam damai, hidup di dalam kebahagiaan. Biarlah beban-beban hidup yang ada tetap ada di bahunya Tuhan. Ya, tetap ada di bahunya Tuhan. Sebab Tuhan, bahunya Tuhan itu kuat, dahsyat dan luar biasa. Itu yang pertama. Mengapa Tuhan berkata janganlah kamu khawatir? Karena hidup panjenengan dan saya berharga di mata Tuhan. Yang kedua, di ayat yang ke-33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Yang kedua menjawab, karena hidup kita di dalam kerajaan Allah. Karena hidup panjenengan saya ada di dalam kerajaan Allah. Apa maksudnya? Dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah sebuah sistem pemerintahan di mana Allah menjadi kerajaan. Singkatnya adalah setiap orang yang memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya, ia sedang ada di dalam kerajaan Allah. Saya ulang, ya. Hidup kita ada di dalam kerajaan Allah. Orang yang hidup di dalam kerajaan Allah ialah
memprioritaskan Tuhan dalam seluruh kehidupannya, mengutamakan Tuhan, menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, sehingga hidupnya ada di dalam kerajaan Allah. Artinya kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan, menjadi segala-galanya dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak perlu khawatir tentang sesuatu, tentang hal-hal yang akan binasa. Kita tidak perlu khawatir tentang perkara-perkara duniawi, sebab panjenengan dan saya tidak hidup dalam dunia ini. Artinya kita tidak dalam penguasaan dunia, tetapi kita adalah hidup dalam kerajaan Allah. Pemerintahan di mana Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai Rajanya. Di dalam segala kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, di dalam segala rancangan kita, Tuhan harus kita tempatkan yang utama. Percayalah, tidak akan terjadi sesuatu yang membuat kita takut, tidak akan membuat kepada kita cemas dan gelisah, tetapi kita akan tetap berdiri kokoh, berdiri kuat, teguh. Kenapa? Karena tidak ada kekhawatiran. Yang ada adalah roh, kasih, kuasa Kristus yang tinggal, yang bersama dengan kita, yang berdaulat dalam kehidupan kita selama-lamanya. Sehingga harapan hidup yang namanya bahagia bukan apa yang dikatakan orang begitu saja, tetapi kata bahagia itu betul-betul terjadi, teralami dalam kehidupan panjenengan dan saya. Dua hal menjawab mengapa Tuhan berkata janganlah kamu khawatir. Yang pertama, karena hidup kita berharga di mata Tuhan. Hidup kita sangat berarti di hadapan Tuhan. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut tentang hari ini maupun hari esok. Yang kedua, mengapa Tuhan berkata jangan khawatir? Karena hidup kita ada di dalam kerajaan Allah. Pemerintahan di mana Tuhan Yesus Kristus adalah Raja kita. Semua orang yang memprioritaskan Tuhan di dalam hidupnya, haleluya, dia ada di dalam kerajaan Allah. Dua hal ada di dalam kehidupan kita. Percayalah apa yang tertulis di dalam Alkitab yang hari ini sudah kita baca bersama-sama, kita pelajari bersama-sama, terjadi dalam kehidupan kita, yaitu kita tidak khawatir sebab Kristus Raja kita, Kristus memimpin kita, Kristus berdaulat atas kita, sehingga hidup bahagia menjadi milik kita selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Tuhan berikan, Tuhan sampaikan kepada kami dalam ibadah pagi hari ini. Kami siap untuk menjadi pelaku firman. Kami siap untuk menjadi pribadi yang tidak khawatir. Sebab kami dalam hidup ini, kami adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan. Kami hidup di dalam kerajaan Allah, sehingga seutuhnya hidup kami milik Tuhan, hidup kami dalam kedaulatan Tuhan, hidup kami di dalam pimpinan Tuhan. Kami sangat yakin dan percaya pemeliharaan Tuhan nyata atas kami.
Kami mohon ampun kalau selama ini kami ada di dalam kekhawatiran. Tapi setelah sekarang Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu, maka kami semakin hidup dekat dan berjalan dalam firman Tuhan. Engkau menetapkan, meneguhkan dan memeteraikan firman-Mu tinggal dalam hidup kami selama-lamanya. Sekarang kami berdoa untuk bangsa tercinta Indonesia. Kami serahkan bangsa dan negara kami seutuhnya ke dalam kedaulatan Tuhan. Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden kami, Bapak Amin Ma'ruf, kami serahkan mereka ke dalam kuat kuasa. Engkau yang memberi kepada mereka kesanggupan untuk terus melakukan di dalam memimpin bangsa Indonesia ini dengan kekuatan, dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Beri kepada mereka hati yang takut akan Allah, roh yang memuliakan Tuhan. Kami percayakan para pemimpin kami dari seluruh kepemimpinan yang ada, dari pusat hingga daerah, ke dalam pimpinan kedaulatan Tuhan saja. Berkati seluruh Indonesia, berkati seluruh rakyat yang ada. Dalam keadaan seperti sekarang ini, tidak ada yang kami harapkan selain Tuhan. Selain Tuhan, tidak ada lagi, hanya Engkau Tuhan. Tolonglah Indonesia, selamatkan Indonesia, pulihkan Indonesia. Kami butuh Engkau Bapa. Kami percaya Indonesia akan mengalami hal yang baru. Lawatan Tuhan dinyatakan, lawatan Tuhan nyata terjadi, sehingga Indonesia akan mengalami keadaan yang baru, yang luar biasa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dirawat baik di rumah sakit maupun yang isolasi mandiri. Engkau ampuni jamah dan sembuhkan mereka. Tenaga kesehatan di dalam campur tangan Tuhan. Kami percaya berkat yang daripada Tuhan, Tuhan nyatakan buat mereka, buat kami, buat Indonesia. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kabupaten Kendal penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami naikkan doa kami dengan iman kepada Tuhan Allah kami yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekarang mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita naikkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat-berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus tinggal serta atas hidup jemaat sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Diberkati setiap kita yang percaya, yang mengasihi, dan yang setia sampai pada akhirnya. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Amin.